Nesa, ada Mega, ada beberapa teman. Saya sempat membuat kata pengantar agak kritis terhadap karya-karya teman-teman saya menyebutnya itu penulis migran bolehlah gitu, penyair apa gitu. Ada dua saya kira, yang pertama karya Nesa sama Karin, yang kedua itu ada bagus sebetulnya, judulnya 30 hari mencari cintanya. Jadi itu cerita para diaspora, para migran yang sedang berpuasa di luar negeri itu. Ya, yang repot itu kan kalau kemudian ada ada ketidaksamaan budaya. Kebetulan saya mengajar mata kuliah yang berkaitan dengan itu, mata kuliah cross-cultural understanding, mata kuliah yang khusus American Society and Culture, kemudian juga British Society and Culture, sehingga itu menarik sekali itu bagi mahasiswa saya dulu. Pengalaman lain, saya sempat menemani atau menemani seorang TKI yang harus melarikan diri dari Singapura karena putranya sakit, dan itu menjadi sebuah tulisan judulnya Perempuan Cedera Tubuh Luka Hati, pernah saya buat lagu. Tapi hari ini karena topiknya pandemi corona, saya menulis bukan puisi sebetulnya, ini skenario. Jadi kita bisa membelah layar ini menjadi absis dan ordinat dari kuadran 1, 2, 3, 4. Absisnya itu adalah orientasi sebaran kekuasaan, kemudian di sini adalah yang satunya itu adalah orientasi kegiatannya. Jadi saya membuatnya seperti ini sehingga ada berorientasi pada keuntungan, ada berorientasi pada kehidupan. Pemerintah kita ini mencari keuntungan atau menjamin kehidupan dan penghidupan itu. Yang kedua, apakah locus of control kuasa itu ada di rakyat atau ada di pemerintah, gitu, negara. Sehingga dari sini saya punya 4 kisah sebetulnya, 4 kisah pasca pandemi corona ini. Mudah-mudahan nggak jadi karena kalau jadi nggak enak semuanya. Yang saya harapkan itu adalah segera diketemukannya vaksin, sebab pemutusan mata rantai penularan ini menurut saya nggak menjamin. Termasuk misalnya tadi yang dari South Australia ya, dari South Australia tadi menyebut bahwa sudah bisa, itu belum bisa keluar. Sekali tempo ada masuk lagi, virus itu akan seperti mortir, meledak lagi seperti itu. The only one gitu menurut saya solution itu adalah apabila diketemukan vaksin dan kemudian bisa diselesaikan. Nah, saya akan membaca ini. Jadi kisah ini, yang pertama kisah 1 itu adalah Leviathan, gambaran ya seperti itulah kira-kira kalau pandemi ini nggak selesai, salah satunya. Yang kedua adalah Homo homini lupus, yaitu ketika negara tidak hadir dalam keadaan pasca pandemi yang kayak gini. Ini sudah 2-3 bulan nggak bekerja ini. Kalau di kampung saya udah nggak karu-karuan, sudah nggak peduli dengan yang namanya PSBB atau PSBB atau apa, sudah nggak peduli. Dan yang berikutnya adalah seandainya negara penuh bisa kendalikan, menjamin kebutuhan, tetapi dengan pola yang sosialistik zaman dulu, saya menyebutnya utopia. Kisah ketiga. Dan yang keempat adalah yang kita harapkan sebetulnya adalah Homo homini socius, di mana kita bisa gotong royong tadi itu. Kadang kita perlu membuang negara kalau memang tidak produksi. Saya kira itu. Saya akan membacakannya agak pelan-pelan.
Selepas ziarah pasca pandemi, berjuta rakyat jatuh melarat. Tiada pembela, putus saudara. Tinggal negara punya kuasa. Tinggal negara punya kuasa, tinggal penguasa berharta benda. Berjuta hamba sahaya mengemis kepada negara, berjuta jelata sudra menghamba pada penguasa. Selepas ziarah pasca pandemi, negara bangsa tiada berdaya. Tanpa kuasa tiada berharta. Tinggal manusia tajam naluri. Tinggal manusia tumpul nurani. Berpuluh ribu binatang mangsa sesama, berpuluh juta binatang dimangsa sesama. Selepas ziarah pasca pandemi, berjuta rakyat menjadi bangkrut. Bertahan hidup harus menurut. Bertahan hidup harus menurut. Tinggal negara boleh berkuasa, tinggal penguasa boleh berharta. Kami berjanji sama rata sama rasa, kami bermimpi sama rata sama rasa. Nonton na ba ya Allah berhenti. Selepas ziarah pasca pandemi, negara bangsa menjadi bangkrut, tiada kuasa, hanya menurut. Kami pun mesti berdaya budi. Kita niscaya berbudi daya.
Berdaya budi, berbudidaya. Cedera, luka pasca pandemi memanggil para pemimpin, tetapi ternyata perih hidup masa pandemi melahirkan para pemimpi, melahirkan para pemimpi, melahirkan para pemimpi, 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 pemimpi. Terima kasih. Terima kasih Pak Sakban atas pembacaan puisinya yang sangat syahdu. Syahdu Asyaban. Diiringi dengan background musik ya, bisa ditiru oleh teman-teman yang lainnya mungkin. Ya, Biar nggak ada lebih burung soalnya di sini. Ya baik, terima kasih sekali Pak Saban atas puisinya yang spesifik mengekspresikan tentang kondisi kita saat ini di tengah pandemi corona Pak Saban ya. Selanjutnya kita akan ke Mbak Anissa Safitri. Halo Mbak Anissa.